Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Ahilman, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Ini pertanyaan berikutnya ya yang datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan di Banjarmasin. Kita bacakan. Pak Ustadz, anak kami meninggal dunia pada usia 16 tahun. Masya Allah, bagaimana caranya untuk menenangkan hati kami yang ditinggalkan dan supaya mendiang putra kami bisa tenang di sana? Silahkan Ahilman. Ini luar biasa ya, ujian ditinggal anak itu. Saya nggak bisa bayangin sih, ujiannya. Iya, kalau dalam konteks pertanyaan tadi, biar anak kami tenang di sana, sebenarnya beliau udah tenang. Karena yang nggak tenang adalah kita. Mungkin kita yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan, iya kan? Maka Nabi mengajarkan, kalau kita kehilangan seseorang, ucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairun minha. Sesungguhnya semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah untukku sesuatu yang lebih baik daripada yang kehilangan daripada hidupku itu. Jadi sekarang ya hidup harus terus berjalan. Saya merasakan bagaimana sedihnya orang tua ditinggal anak. Maka ada yang bilang begini, kalau anak ditinggal ayah namanya yatim. Kalau anak ditinggal ibu namanya piatu. Kalau tinggal ayah ibu namanya yatim piatu. Tapi kalau ayah ibu ditinggal anak apa namanya? Apa namanya? Gak ada namanya. Itu menggambarkan begitu sakit dan sedihnya orang tua yang tinggal oleh seorang anak katanya. Jadi ya kita tinggal belajar aja untuk lebih ridho, ikhlas serahkan kepada Allah. Tinggal sisanya adalah jalani lagi hari-hari ke depan dan doakan anak kita. Dan yakin bahwa kita bukan berpisah kok. Kita hanya beda take off-nya saja. Tuh. Kalau tujuannya sama adalah surga, insya Allah ketemu lagi. Dan itu juga yang saya tanamkan di hati saya sejak kecil. Jadi ketika saya ditinggal oleh ibu saya, oleh ayah saya, tentu sedih di saat kecil itu. Sampai pada usia dewasa sekarang saya paham bahwa ibu dan ayah saya tidak meninggalkan saya. Mereka berdua hanya duluan take off-nya. Saya akan nyusul. Kalau tujuannya sama surga pasti ketemu lagi. Tinggal sekarang bagaimana Hilman ini nyiapin bekal. Layak gak sih? Hilman ini mau masuk surga, nanti bisa menggenggam tangan ayah ibunya untuk bisa sampai ke dalam surga. Jadi bab itu yang harus coba dikuatkan. Karena dunia kan bukan tempat tinggal kita. Dunia tempat meninggal kita. Setelah ini ada fase namanya alam kubur, kehidupannya barzakh. Itu yang harus kita siapkan dari sekarang bekalnya. Justru perjalanan panjang itu baru akan dimulai ya setelah kita di dunia ini. Jadi memaknai hakikat kematian itu juga penting ya, dan menyadari bahwa dunia ini sementara itu juga penting untuk menenangkan hati kita sebenarnya. Betul. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apapun yang di dunia ini sifatnya fana, sementara. Kenapa dunia itu namanya dunia? Diambil dari fi'il madi dana, artinya sementara. Jadi sebenarnya apapun yang di dunia ini sifatnya sementara gitu. Nggak ada yang kekal. Tinggal bagaimana cara kita ridho. Makanya kenapa sih kita tuh sering merasa kehilangan? Sebenarnya kita nggak akan pernah merasakan kehilangan kalau kita tidak pernah merasa memiliki. Jadi artinya kenapa kita suka merasa hilang? Karena merasa memiliki apa yang sebenarnya hanya dititipi dalam hidup kita. So belajar untuk lebih jangan ada istilah jangan terlalu menggenggam pasir berlebihan katanya. Karena pada akhirnya engkau tidak akan mendapatkan pasirnya, justru engkau akan kehilangan. Itulah rasa memiliki yang berlebihan. Ketika engkau menggenggamnya dengan sangat, sebenarnya engkau tidak mendapatkan apa-apa. Engkau hanya mendapatkan rasa sakit ketika engkau genggam tanganmu dengan sangat erat itu. Betul. Jadi ya belajar menyerahkan kepada Allah saja. Jadi memaknai dan menyadari bahwa apapun yang sebenarnya bukan kita miliki ya, apa yang ada melekat mungkin pada diri kita sekarang itu hanya dititipi. Betul. Dan caranya adalah jalani lagi harinya, nikmati lagi. Artinya jalanin aja terus hidup. Toh pada akhirnya apa yang kamu dapatkan hari ini terhadap anakmu juga nanti akan kamu temui dalam hidupmu. Misal kita ditinggal oleh orang yang kita sayang, mereka meninggalkan kita. Nah, bab meninggalkan itu juga kita akan nemui juga nanti gitu. Betul. Tinggal kira-kira caranya seperti apa, waktunya kapan, kan Allah yang tahu gitu. Ya kalau tujuannya sama ya ketemu lagi gitu. Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan dikuatkan ya Pak. Lebih kuat Insya Allah ya. Bisa Insya Allah. Ini ke pertanyaan berikutnya Ahilman dari pemirsa Gapai Kemuliaan.
Akhir-akhir ini saya merasakan rezeki rasanya jauh dan susah untuk didapatkan. Seperti ada yang menghalangi. Mungkin ada pencerahan, Pak Ustadz, bagaimana agar rezeki saya lancar? Oke. Gimana Ahilman? Iya, setidaknya ada 4 hal tentang rezeki yang harus kita pahami. 1, rezeki itu sudah dijamin. Selama hidup, jangan pernah khawatir. Rezeki sudah dijamin. Bahkan kata Nabi SAW, seseorang tidak akan diwafatkan dalam hidupnya sebelum sempurna rezekinya. Maka artinya rezeki sudah dijamin. Yang kedua, rezeki harus dijemput. Maka ikhtiar ada 2. 1 ikhtiar bumi, 2 ikhtiar langit. Ikhtiar buminya bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhtiar langitnya tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi sebenarnya perbaiki takwamu, maka Allah perbaiki rezekimu. Sholat, sedekah, silaturahmi gitu. Itu tuh diperbaiki tuh. Yang ketiga, rezeki harus disyukuri. Banyak di antara kita yang sibuk mencari apa yang belum dimiliki, tapi lupa sibuk bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki dalam hidup kita. Tinggal yang keempat, jangan batasi rezeki dengan urusan materi. Saja. Terlalu kecil. Udah mah kecil kan? Ya, udah kecil, dibatasin lagi ya. Jadi maka rezeki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit hati kita. Yang sedikit rasa syukur kita. So mulai hari ini pahami rezeki itu sangat luas sekali. Karena ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan kebaikan itu. Mungkin yang kurang bukan rezekinya, rasa syukur kita yang barangkali masih kurang. Ayo semangat, jemput lagi rezekinya. Kita itu nggak diperintahkan menentukan hasil kok. Hasil itu Allah yang menentukan. Kita itu ikhtiar saja. Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Tugas kita ikhtiar. Allah yang menentukan. Allah nggak akan nanya berapa hasilnya, tapi Allah akan nanya seperti apa engkau mendapatkan hasil itu. Itu yang paling penting. Jadi ukurannya bukan banyaknya ya, bukan lagi nominal ya. Bukan. Tapi berkahnya. Tapi berkahnya. Nah, yang dimaksud dengan berkah itu adalah itu tambah taat, tambah manfaat. Tambah taat, tambah manfaat. Tambah taat ke Allah, tambah manfaat kepada manusia. Masya Allah. Jadi perlu bukan masalah kita komplain ya sebenarnya, tapi perbaiki dulu deh. Dan mulai hari ini juga itu memahami rezeki jangan hanya uang, hanya materi. Ya, tentu itu akan dipacu terus kalau itu. Dan ingat ya, kalau bab harta pasti kurang terus. Iya ya. Nggak ada habisnya. Betul. Maka nasihat dari Nabi SAW, kalau urusan dunia lihatnya ke bawah. Kalau urusan akhirat lihatnya ke atas. Jadi kalau urusan uang tuh ke bawah aja. Oh masih banyak orang yang ya kecuali misalnya jadi motivasi ya. Ada memang bahasa bahwa ada bahasa gini, ngapain kita nyari uang? Uang nggak dibawa mati. Kata saya salah. Kalimat yang tepat, carilah uang tapi bawa mati. Tapi ingat, jangan sampai digelapkan matamu hanya semata-mata mengejar dunia yang sementara ini. Masya Allah. Aduh, luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjawab, bisa memberikan pencerahan ya Ahilman. Masya Allah, luar biasa. Sudah menjawab berbagai macam pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Menarik sekali, tapi kita harus berpisah Ahilman. Waktu kita terbatas. Terima kasih atas pencerahannya hari ini. Pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, menjadi wasilah kita untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih taat lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.